Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basirah. Tabarakalladzi fis sama'i burujah wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munirah. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin basirah wa nadhirah wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina sunnatah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat da'i yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini Allah masih memberikan karunia kepada kita berupa nikmat sehat tanpa cacat, iman dan Islam yang masih melekat, dan selamat dari godaan syaitan yang selalu mendekat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah yang penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju semesta alam yang penuh arti. Dan karena beliaulah yang membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman kejayaan, sejak zaman Rasulullah makan kurma hingga zaman Pak Jokowi makan pizza, sejak zaman Rasulullah naik onta hingga zaman Pak Jokowi naik Toyota. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nur Fadilah akan sedikit menyampaikan tentang peran generasi muda milenial di era pandemi. Sahabat da'i yang dirahmati Allah, pada saat ini kita sedang berjuang menghadapi wabah COVID-19. Waktu terus berjalan silih berganti, mengisi setiap detik, menit, jam, hari, dan minggu-minggu kita. Berbagai kondisi pun telah kita lalui, mulai dari susah, senang, tangis, dan tawa. Apapun kondisinya, kita harus tetap bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan kondisi seperti ini, pola kehidupan manusia pun semakin berubah. Bapak-bapak yang bekerja di kantor jadi di rumah, ibu-ibu yang mengajar di sekolah jadi di rumah, anak-anak yang sekolah pun harus sekolah dari rumah. Lantas, bagaimana peran generasi muda milenial di era pandemi? Saya akan memberikan 2 dari sekian banyak peran untuk generasi muda di era pandemi ini. Yang pertama adalah generasi milenial harus berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi milenial harus memiliki daya juang yang lebih tinggi. Ki Hajar Dewantoro mengatakan, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Maka dari itu, masa depan sebuah bangsa ditentukan bagaimana pemudanya. Generasi milenial harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bukan hanya ilmu agama, akan tetapi juga ilmu dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Ta'allamu wa'allimu wa tawaddu'u limu'allimikum wa la yalau limu'allimikum." Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa kewajiban manusia tidak lain adalah untuk mencari ilmu. Dengan kondisi yang sulit seperti sekarang ini, generasi milenial harus bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada, terutama teknologi informasinya. Jangan sampai dengan adanya teknologi yang memudahkan membuat kita semakin lupa diri, lupa belajar, lupa makan, dan jangan sampai lupa sembahyang. Kalau ingin menjadi pemimpin yang baik untuk bangsa, jadilah pemimpin yang baik untuk diri kita. Yang kedua adalah generasi milenial harus eksis dalam segala bidang. Kalau pemuda zaman dahulu mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan, generasi milenial harus berjuang untuk mempertahankan dan memajukan bangsa. Generasi milenial harus menguasai segala aspek penting di negara, politiknya, pemerintahannya, ekonominya, dan yang terpenting adalah sumber daya alamnya. Jangan sampai Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang yang ingin merusak negara, orang-orang yang tidak tulus terhadap bangsa, dan orang-orang yang hanya mencari keuntungannya belaka. Abdikan diri Anda dengan senantiasa merawat dan menjaga bangsa.
Maka dari itu, sebagai generasi muda, marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita, moral kita, dan akhlak kita. Jangan sampai dengan adanya pandemi ini semakin merubah akhlak kita menjadi lebih buruk. Karena man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang-orang yang celaka. Sebelum saya menutup pidato hari ini, marilah kita bersolawat Nabi, semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Habibi ya Muhammad ya sadiqam bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fardi somadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika umur kita panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.